asal dengan buku. Sepatu tak terbeli, mesin jahit tinggal mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang menjelang sore kawan-kawan di Biren, di Matang. Berapa? Alhamdulillah. Salam sejahtera buat kita semua. Pak Wakil Rektor, terima kasih banyak buat Rektorat Universitas Al Muslim, Murni dan kawan-kawan dari SRA, Sekolah Rakyat Anti Korupsi, Juang Sinema, Bang Rahman dan kawan-kawan. Terima kasih banyak Mahmudin dari Sekolah Anti Korupsi Aceh yang menghubungkan kami dengan kawan-kawan di Al Muslim, kawan-kawan di SRA. Terima kasih banyak. Dan Bang Zulfiqar dari Koalisi NGO HAM Aceh dan kawan-kawan aktivis anti korupsi, aktivis LSM, isu apapun yang datang hari ini. Dan tentu saja terutama buat kawan-kawan peserta dari Biren dan Matang dan sekitarnya, terima kasih banyak sudah hadir. Kami sudah jalan keliling ke 8 kota. Biren Al Muslim adalah kampus dan kota ke-9. Kayaknya ini peserta yang paling ramai. Tepuk tangan bagi kita. Terima kasih banyak. Jadi sudah hampir 3 minggu kami keliling. Oh, juga terima kasih buat kawan-kawan Sanggar Merah Delima. Kapan-kapan kami minta dilatih, boleh ya? Kita bikin video klip, kami ceritanya begitu. Nanti kita bikin lagu-lagu khusus dengan kawan-kawan, bikin video klip sama-sama. Kalau kawan-kawan lihat bis kami yang besar di depan, itu kami tinggal di situ, jalan di situ, sekali-sekali nginap di hotel. Di Biren kami dapat guest house-nya enak. Terima kasih lagi-lagi kawan-kawan di Al Muslim. Kami sudah 3 minggu, hampir 3 minggu. Ini kota ke-9. Besok pagi kami ke Banda Aceh, lalu nanti ke Padang, lalu penutupan di Bukit Tinggi, lalu langsung nanti ke Bandung karena KPK bikin acara hari anti korupsi di Bandung 10 dan 11 Desember. Dan senang rasanya pertama kali baca kata anti korupsi dan simfoni berkunjung ke Biren, terutama di Matang. Senang rasanya bisa hadir di sini. Sekilas tentang perkumpulan baca Bung Hatta Anti Corruption Award. Kami ini perkumpulan sudah 13 tahun umurnya, memberikan anugerah kepada pribadi-pribadi yang anti korupsi, kepada tokoh-tokoh di Indonesia yang anti korupsi. Tidak banyak, 13 tahun baru dapat 15 orang. Karena memang tidak banyak atau tidak diketahui oleh kita semua tokoh-tokoh, pejabat-pejabat publik yang anti korupsi. Kriteria umumnya cuma 2. Jadi nanti mulai tahun depan kami juga akan minta masukan dari kawan-kawan di Aceh. Boleh siapapun boleh mengusulkan nominasinya, nominatornya. Syaratnya cuma 2. Individu ini bersih dari korupsi, tidak menerima suap, tidak melakukan suap. Jadi betul-betul anti korupsi. Yang kedua harus menginspirasi, berperan aktif, memberi teladan kepada bawahannya, kepada keluarganya, kepada masyarakat sekitar. 2 tahun sekali, tadi Murni sudah sampaikan tanggal 4 November lalu kalau kawan-kawan nonton Mata Najwa live secara langsung itu ada Bumi Sepadan Pak Yoyo, itu acara kami. Kami memberikan tahun ini kepada 2 tokoh itu. Siapa saja yang sudah pernah meraihnya? Tahun 2003 itu ada M. Yamin, jaksa, sekarang sudah almarhum. Yang kedua tokoh Aceh, Pak Samsul Koman. Beliau sekarang menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh. Nah, Pak Samsul, tapi saya nggak bisa ikut di sini. Nanti dia juga bisa karena ada tugas di Jakarta. Itu lalu Pak Iriana yang kemudian menjadi pimpinan KPK, ada juga wartawan Karnia. 2004 kami berikan kepada Wali Bupati Solo, Gamawan Fauzi yang kemudian menjadi Menteri Dalam Negeri. Juga kami memberi kepada akademisi dari Andalas Padang, Saldi Isra.
berikan kepada Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan pada saat itu, kepada Pak Buso Kodas, Ketua Komisi Yudisial yang kemudian menjadi pimpinan KPK, Pak Amin Sunaryadi, Wakil Ketua KPK. 2010 kami berikan kepada dua wali kota, Wali Kota Solo, Jokowi, yang kemudian sekarang jadi presiden, dan juga Wali Kota Jogja, Heri Subianto. Tahun ini kami berikan kepada Wali Kota Surabaya, Ibu Risma, dan Bupati Batang, Yoyo. Mudah-mudahan 2 tahun lagi, 4 tahun lagi, 6 tahun lagi, ada putra bangsa dari Biren, dari Matang, dari Aceh yang dapat penghargaan dari kami. Amin. Atau 10-20 tahun lagi kawan-kawan yang hadir di sini yang nanti jadi pejabat, yang jadi pegawai, yang jadi aktivis, yang kemudian bisa mendapatkan penghargaan ini. Amin. Lalu kami simfoni yang 2 jam ke depan akan menemani kawan-kawan, akan menyampaikan diskusi musikal ini. Ini diskusi musikal. Jadi ada informasi yang kami sampaikan, ada fakta, nanti juga ditambah dengan kawan Zulfikar dari Aceh untuk menyampaikan apa yang terjadi di Aceh. Lalu juga ada beberapa lagu yang kami nyanyikan yang sesuai dengan topik kita hari ini. Kami simfoni Sindikat Musik Penghuni Bumi, pemain bass namanya Rama Eta, pemain vokal dan gitar Sakti Sanjaya, saya Mulia, vokal dan gitar Randy Ahmad. Kawan-kawan ada yang pernah nonton film Laskar Pelangi, sequelnya Sang Pemimpi, ada tokoh Arai di situ, Randy yang jadi Arai di film Sang Pemimpi. Juga ikut main di film Garuda 19, Semestaku, dan yang lain. Paling ujung tim kita Bayu. Nah, drummer kami paling belakang namanya Ocil. Ini anak Aceh. Ini orang Banda Aceh. Teman kami, Ocil. Coba sahabat dulu, pakai bahasa Aceh, disahabat dulu. Bagaimana rekan? Lon saja belum londrinan. Baru naiknya pas serius. Terima kasih Kak Raja Genon. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan Nandung dan bermanfaat bagi Nandung. Assalamualaikum. Ocil juga main film. Ocil dan Randy main film di Garuda 19. Nah, Ocil memerankan Zulfandi, pemain bola dari Biren, asal Biren yang jadi tim Garuda 19. Dan ini kebetulan yang mantap sekali. Mahmudi terima kasih ya sudah mengarahkan kami ke Biren. Kemudian berdiri, ini kepala sekolah Timur Aceh. Saya kontak Mahmudin, kami mau ke Aceh, kemana enaknya, kemana bagusnya. Mahmudin merekomendasikan Al Muslim. Kami juara 1 di London tahun lalu dengan lagu Sister in Danger, dengan lagu tentang stop kekerasan terhadap perempuan. Kami juara 2 2012 dalam lagu Fonis, lagu memang bertemakan anti korupsi. Kami mewakili Indonesia di Korea Selatan 2 kali, 2011 dan 2012. Kami dapat rekomendasi. Kami hobinya memang ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus untuk diskusi musikal. Gak mau hanya nyanyi aja, tapi mau begini. Lagi ini ruangannya bagus, layarnya 2, ramai dan lain-lain. Semoga bermanfaat ya. Amin. Bung Hatta, teladan Bung Hatta. Ini orang hebat, pasti semuanya sudah tahu. Tapi ada kisah-kisah yang mungkin beberapa kita belum tahu. Ini orang ajaib, Bung Hatta. Kita ganti sepatu 6 bulan sekali, 1 bulan 1 tahun sekali beli sepatu. Bung Hatta waktu
waktu jadi wakil presiden ingin sekali beli sepatu Belly. Ini sepatu buatan Itali. Harganya mahal. Tapi memang Bung Hatta ketika menjabat tidak mengumpulkan harta. Dia juga bukan orang kaya. Beliau tidak terima hadiah, tidak terima gratifikasi, dan tidak macam-macam ketika menjabat wakil presiden. Iklan sepatu Belly ini kemudian beliau gunting, beliau masukkan ke dalam dompet, beliau simpan. Ketika beliau wafat, anak dan istrinya membersihkan pakaian, lemari, dan meja kerja, ketemulah dengan keliping koran ini. Dan keluarganya tahu Bung Hatta seumur hidupnya tidak pernah punya sepatu Belly. Sederhana sekali, orang yang sederhana, orang yang cerdas, hebat, pahlawan, proklamator, tapi tidak memaksakan diri. Kalau tidak punya uang, nabung. Tidak mampu, ya tidak usah dibeli, tidak usah minta-minta, tidak usah kasih kode minta hadiah. Bung Hatta. Bung Hatta punya mobil dinas, wakil presiden, punya mobil dinas. Suatu ketika ibunda tercinta mau menjenguk dari Bukit Tinggi ke Jakarta, harus dijemput di bandara. Bung Hatta tidak mau menjemput ibunya dengan mobil dinas, karena menurut Bung Hatta ini bukan urusan negara, ini urusan pribadi. Sehingga Bung Hatta pinjam mobil keponakannya untuk jemput ibu. Padahal mungkin tidak ikhlas kalau Bung Hatta pakai mobil plat merah untuk jemput ibunya. Bung Hatta dipenjara karena memperjuangkan kita semua. Tapi Bung Hatta tidak melakukan itu. Bung Hatta memisahkan betul kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Kita masih melihat mobil plat merah jalan-jalan Sabtu dan Minggu. Ada yang pernah naik? Bung Hatta tidak melakukannya. Tahun 52 Bung Hatta naik haji bersama keluarga. Nabung mau naik haji. Bung Karno menawarkan naik pesawat kepresidenan atau dibiayai oleh negara. Lagi-lagi Bung Hatta bilang ini urusan sang pencipta dengan makhluknya, bukan urusan negara. Ini urusan saya, pengen ketemu Tuhan, pengen ke rumah Tuhan di Mekah. Bung Hatta menolak fasilitas negara untuk naik haji. Bung Hatta nabung naik haji. Kawan-kawan masih ingat Menteri Agama kita sebelum yang ini siapa? Surya Dharma Ali. Di mana dia sekarang? Penjara. Karena kasus korupsi dana haji. Setelah keluarganya menikmati haji gratis berkali-kali, dananya masih dikorupsi. Malu kita sebagai orang Islam, kok Menteri Agama kita yang kebetulan orang Islam kelakuannya begini. Menteri Agama sebelumnya juga masuk penjara. Entah kasusnya yang mana. Bung Hatta tidak melakukan ini. Padahal mungkin kita semua ikhlas. Bung Hatta juga belusukan. Bung Hatta juga punya dana operasional. Tapi kalau nggak habis, uangnya dikembalikan. Jadi ada kisah Bung Hatta mengembalikan uang 25.000 karena nggak dipakai. Jadi nggak diada-adakan. Kita yang sering bikin dana kegiatan, yang bikin kegiatan, kalau nggak habis ya nggak habis, dikembalikan. Jangan diada-adakan. Jujur. Jadi Bung Hatta ini sederhana, integritasnya tinggi, jujur, adil, memisahkan betul kepentingan pribadi dan negara. Ibu Rahmi, istri beliau ingin beli mesin jahit supaya hemat. Ibu Rahmi nabung. Belum sempat beli, tiba-tiba pemerintah mengumumkan pemotongan nilai mata uang. Generasi kita tidak pernah mengalami, tapi generasi orang tua kita pernah. Uang 2,5 rupiah menjadi 1 rupiah. Jadi tabungan Ibu Rahmi menjadi tidak cukup untuk beli mesin jahit. Ibu Rahmi protes ke Bung Hatta, kok kamu nggak kasih tahu saya? Kasih tahu dong. Jadi kan saya bisa beli mesin jahitnya cepat, dan kita punya mesin jahit. Bung Hatta bilang ini rahasia negara, tidak boleh saya
beritahukan kepada siapapun, termasuk istri saya. Jadi sedikit pun keuntungan yang dia dapat sebagai pejabat tinggi tidak dilakukan. Bahkan keuntungannya hanya untuk mesin jahit, bukan untuk yang macam-macam, bukan mobil mewah, bukan rumah mewah. Tapi Bung Hatta sebegitu tinggi integritasnya. Setelah pensiun, Bung Hatta menolak uang pensiunnya naik. Bung Hatta menolak jabatan komisaris. Beliau nulis untuk mendapatkan honor. Tapi kemudian karena uangnya tidak banyak, berkali-kali listrik dan airnya mau diputus karena Bung Hatta selalu telat bayar. Selalu telat bayar uang listrik bulanan, uang air bulanan, sehingga suatu ketika mau diputus. Bung Hatta pergi menghadap kantor Balai Kota DKI Jakarta. Waktu itu gubernurnya Ali Sadikin. Ali Sadikin kaget, kok bagi presiden antar wakil presiden datang, ada apa ini? Bung Hatta bilang, Ali tolong bilangkan petugas PLN PAM, saya minta penangguhan waktu karena saya belum punya uang. Orang sehebat Bung Hatta minta penangguhan waktu. Bung Hatta tidak minta gratisan. Pejabat sekarang dikit-dikit minta fasilitas ini, dikit-dikit minta dilayani ini itu segala macam. Kalau nggak mau ini nggak mau datang, kalau nggak ini nggak mau datang. Bung Hatta tidak minta gratisan, tapi Bung Hatta hanya minta penangguhan waktu. Betapa hebatnya Bung Hatta ini. Doa kita untuk semua, untuk Bung Hatta yang semoga tersenyum di surga. Amin.